Susu kental manis merupakan minuman yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Susu kental manis kerap kali dikonsumsi sebagai minuman. Namun, beberapa waktu yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita bahwa susu kental manis bukanlah susu, melainkan gula. Oleh karena itu, pasti muncul pertanyaan, amankah jika kita mengonsumsi susu kental manis sebagai minuman seduh? Karena menurut berita yang beredar bahwa susu kental manis merupakan gula semata. Nah, di video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai amankah minum susu kental manis? Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Susu kental manis atau biasa kita sebut sebagai SKM adalah minuman yang sebenarnya terbuat dari susu sapi. Kok bisa sih tekstur SKM itu jadi kental? Nah, seperti yang sudah dijelaskan, SKM berasal dari susu sapi. Namun, kandungan air di dalamnya sudah dibuang melalui proses evaporasi atau penguapan. Susu ini pun diberikan gula tambahan, sehingga teksturnya menjadi lebih kental dan lengket. Penambahan gula ini gunanya untuk memperpanjang daya simpan produk. Proses tersebut menyebabkan kandungan protein di susu menjadi lebih rendah dan menaikkan kadar gula serta kalori. Berdasarkan penjelasan dari BPOM RI, susu kental manis adalah produk susu yang memiliki karakteristik kadar lemak susu tidak kurang dari 8% dan kadar protein tidak kurang dari 6,5%. Sebagai contoh, dalam satu saset SKM dengan takaran saji 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan memiliki kalori sebesar 130 kalori, protein 1 gram, lemak total 4 gram, karbohidrat total 22 gram, dan gula sebanyak 20 gram. Dalam satu kali penyajian, terdapat lebih dari 50% gula. Kamu tahu tidak? Ada batas anjuran untuk konsumsi gula dalam sehari, yaitu sebesar 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula. Total asupan ini dari berbagai sumber makanan yang kita konsumsi dalam sehari. Jika kamu minum 1 saset SKM seduh, maka kamu sudah mengonsumsi hampir setengah dari anjuran yang diperbolehkan. Belum lagi kandungan gula dari makanan yang lain. SKM boleh saja dikonsumsi, akan tetapi hanya cocok untuk dijadikan sebagai topping atau penambah rasa. Misalnya pada campuran terang bulan, kopi, teh, es krim, kue, dan cemilan lainnya. SKM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai hidangan tunggal berupa minuman seduh. Apa sih dampak ketika kita sering mengonsumsi SKM? SKM dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, kerusakan gigi, kerusakan organ, batuk, hingga dapat memicu penyakit kronis seperti penyakit jantung. SKM tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. SKM tidak boleh digunakan sebagai pengganti air susu ibu, dan SKM juga tidak dianjurkan untuk diberikan kepada anak-anak karena kandungan gulanya yang begitu tinggi. Sekarang, produsen susu kental manis tidak diperbolehkan untuk menambahkan kata susu di dalam produknya. Jadi, sekarang itu namanya hanyalah kental manis saja. Nah, kan sekarang kamu sudah mengetahui bahwa meminum susu kental manis saja tidak aman karena banyaknya gula yang terkandung. Dan susu SKM hanya tepat digunakan sebagai topping campuran saja.
Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.